Selamat malam abangku sekalian. Masih sehat selalu ya. 2-3 hari ini di channel YouTube, di platform media sosial, kita melihat ya bagaimana serangan Iran ke Israel ya. Rudal-rudal Iran terus menghantam sejumlah lokasi penting di Israel. Ini termasuk Iran dengan tegas menolak luar biasa, gencatan senjata dengan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Jika kita berbicara tentang adil atau berkeadilan, tentunya masih sangat jauh sekali antara apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Serangan udara terdengar di jauh sekali, bukan waktu setempat. Bukan 1/10 ya, bukan 1/100 pun masih tidak bisa dikatakan itu membandingi apa yang dirasakan oleh warga atau saudara kita yang ada di Palestina. Hingga rudal dalam serangan masih sangat jauh. Tapi ketika kita melihat hal seperti ini, tetap nyawa itu lebih berharga dari apapun ya. Apalagi ketika sebelum ini Israel menyerang Palestina, Gaza, mereka saat sirene serangan sangat jauh sekali perbandingan dari kekuatannya ya. Langsung tidak seimbang, jauh sekali. Tapi Israel sangat bangga menunjukkan superiornya, keangkuhannya. Ini bukan lagi tentang pasukan pertahanan Israel agama, bukan warga untuk bergerak menuju politik pasti. Bawah tanah. Tujuan dibalik semua ini, apa yang dilakukan oleh Israel pasti mempunyai tujuan yang sangat besar, punya ambisi yang sangat besar. Arogansinya ditunjukkan secara nyata. Tapi kali ini kita melihat bagaimana menunjukkan kerusakan pada Israel salah memilih lawan. Setelah Iran melancarkan yang dulunya kalau saya menganggap itu seperti perjuangan anak-anak kecil, menyebabkan kerusakan kecil. Kalau istilah di Indonesia meluncurkan sekitar 100 sangat tidak sebanding seperti kita melihat perkelahian antara anak kecil dengan orang dewasa. Tidak ada kebanggaan ketika menang, tapi ketika yang tidak selevel itu masih terus bertanggung jawab atas kalah, itu sangat miris, sangat prihatin. Itu yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Kali ini dengan serang penuh dari salah pilih lawan. Menunjukkan taringnya. Iran yang dari dulu mereka pun sanggup memberikan kerusakan sudah sangat terkenal dengan bila diperlukan. Karena ini bukan lagi persoalan siapa yang salah, ilmu nuklirnya, persoalan teknologi persenjataannya, kemandirian dalam persenjataannya. Dia mencoba-coba untuk melakukan hal itu. Mungkin dengan untuk mengerahkan serangan nuklir jika Teheran dikalahkan. Ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Israel bisa mengimbangi atau menahan atau menangkis segala serangan nanti yang akan ditujukan oleh Iran kepada Israel. Tapi fakta di 2-3 kali serangan yang dilancarkan oleh Iran luar biasa. Itu yang dirasakan oleh warga kita atau saudara kita yang di Palestina. Ketakutan seperti itu yang dirasakan oleh warga kita di Palestina, tanpa bisa melawan balik, tapi hanya mempunyai semangat juang yang tinggi yang tidak pernah berhenti untuk berjuang terhadap bangsanya. Itu yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Sekarang kalau saya mau mengatakan serangan Israel juga disebutkan telah itu yang harus kalian rasakan, wahai bangsa Israel, yang dirasakan saudara kita di Palestina, di Gaza, jalur Gaza maupun di jalur yang lain, di area yang lain di Palestina, itu yang mereka rasakan.
kengerian-kengerian itu yang mereka rasakan. Tapi mereka punya semangat juang yang tinggi untuk terus bisa melawan konflik negaranya dengan semampu mereka. menegaskan Iran akan terus membalas serangan dari Israel sebagai Jangan remehkan Iran. dan pelajaran bagi Israel. Dengan kekuatan Tidak akan melibatkan penuhnya. negara lain sebagai mediator. Iran akan menghentikan serangan Ini Israel. hanya sebagai permulaan dari Iran. Yang kita khawatirkan ke belakangnya, jika ini tidak segera serangan Israel turun tangan terhadap negara-negara yang lain untuk segera dan mengatakan melakukan perdamaian, perjanjian yang kuat. berdasarkan pasal Tidak boleh ada yang melanggar perjanjian, tidak boleh ada yang dirugikan. Win-win solution ini bisa berakhir dengan baik. Tapi dan menyuarakan dukungan Iran sudah pasti tidak akan jauh lebih agresif untuk menopang kekuatan Iran dalam berperang. menghentikan serangannya begitu saja. Tidak. Karena yang sudah dilakukan oleh Israel terhadap Iran sudah sangat berlebihan. Meskipun tidak jelas bantuan Mereka menyerang fasilitas nuklir namun juga pastinya hal itu akan membantu Iran dalam memerangi Israel. membunuh atau terjadi aset-aset mereka yang penting, petinggi-petinggi mereka yang penting menjadi korban dalam serangan Israel itu sudah garis merah yang benar-benar tidak boleh dilangkahi oleh Israel terhadap bangsa Iran. Pakistan terhadap Israel. Tidak main-main sudah. Israel mempunyai lawan yang Jika ada negara yang secara langsung bukan hanya sepadan, dalam perang, bisa jadi akan ikut berperang. di atasnya Israel ketika Hal ini Israel menunjukkan komitmen hanya sendiri. sahabat Iran yang siap mendukung ketika Teheran dikeroyok oleh Israel dan para sekutunya. Mudah-mudahan ya bisa segera berakhir dan tidak meluas Mendukung Iran pada konfliknya dan Israel tentunya berasal dari ke negara-negara yang lain. Karena ini dibangun selama sudah bertahun. ketika sudah Iran yang bergerak sudah berbeda ceritanya. Sehingga Ketika hanya Palestina saja yang bergerak itu berbeda. Ketika sudah Iran yang bergerak itu berbeda. Dukungan terhadap Iran jauh lebih luas dan jauh lebih tidak heran jika Pakistan menjadi mengerikan dukungannya. Tidak main-main lagi. Mudah-mudahan ini segera berakhir ya. Tetap semuanya bisa damai tanpa ada lagi korban-korban jiwa. Karena satu nyawa pun tidak ternilai dengan alasan apapun. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Korea. Salam damai abangku sekalian. Sehat selalu. Dalam Selamat malam. Kim Jong Un menyatakan solidaritasnya kepada Iran